Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran suka dicin dengan ratusan identitasnya. Dan orang itu bernama Jakal. Di negara Munich, Jerman, Jakal ini mulai beraksi jalanin misi dia buat ngeburu targetnya dengan menyamar menjadi seorang OB di perusahaan target si Jakal ini berada. Tapi pas si Jakal ini lagi preparein senjata dia, tiba-tiba ada satu pegawai yang datang. Karena keributan itu sekarang Jakal pun mulai operasinya ngeburu seorang anak dari Manfred Vest, seorang politisi sayap kanan ekstrim asal Jerman yang bernama Elias Vest. Tapi ternyata Jakal ini gak berniat buat ngabisin si Elias, dia cuma tembak tepat di kakinya terus langsung pergi gitu aja. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok asli si Jakal. Keesokan harinya di berita TV, calon kandidat terkuat kanselir berikutnya yaitu si Manfred Vest bakal mengunjungi putranya Elias di rumah sakit pagi ini yang habis terkena penembakan semalam. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan si Jakal yang sekarang lagi bersiap ngerakit sniper yang udah dirancang menjadi koper. Nein, nicht liebevoll. Wir wollten. Deine Mutter weint wie ein kleines Kind. Yang mana target utama si Jakal dalam misi kali ini adalah kepalanya si Manfred Vest. Tapi sebelum kenain targetnya, Jakal ini ngetes ngukur dulu tembakan dia yang jauhnya bukan main 3 km lebih. Hampir 4 kilo lah. Promises it would save the world when all he wants to do is destroy it. Dan pas si Manfred ini datang, saatnya Jakal pun nesatin tembakan dia. Bleiben Sie bitte im Fahrrad. Ya, dengan jarak hampir 4 km, Jakal ini berhasil tepat kenain targetnya sampai tewas. Kemudian karena lokasi dia ini udah ketahuan, dia pun langsung segera cabut dari sana sambil naruh bom di kamarnya. Pas udah sampai di basement gedung lain, Jakal ini langsung ganti mobil dia buat ngilangin semua barang bukti. Sedangkan di markas MI6, di sana kita diperkenalkan dengan salah satu anggota MI6 penggila senjata yang bernama Bianca. Not something you see every day. Very nice gun. Right, let's see if it's. Have you seen this?
Kita balik lagi ke Jerman. Di sini Jakal datang ke rumah salah satu kolektor terkenal Jerman buat membeli sebuah barang langka di sana. Herr Krasner, Kalani said that I might be persuaded. I need to get out of here before I bankrupt myself. Malam harinya, di tempat si Bianca, kita pun diperlihatkan ternyata Bianca ini udah punya sebuah keluarga. Dengan Paul suaminya yang seorang dosen dan Jasmine putrinya. Fire around, you know what I mean? Where's 140 million followers. Some people think he's God. getting clear how someone's been He assassinated? is to me. Please, can you Well, How you doing? How was school? Good. Good. Sedangkan di jalan perbatasan Jerman, sekarang lagi ada pemeriksaan besar-besaran akibat penyerangan si Manfred tadi siang. Dan si Jakal yang ada di sana, dia pun ikut diperiksa identitasnya dan barang-barang dia. Is your car? No, it's a rental. Why I was in Nuremberg. Band. It's Yang untungnya, Jakal ini udah mempersiapkan semuanya dengan matang. Dia beli barang antik biar nggak dicurigain. Seolah-olah Jakal ini datang ke Jerman buat memburu barang antik doang. Besokan harinya, kita pindah ke Inggris ke tempat si Bianca. Dia yang lagi datang ke markas MI6, ngeliat di sana lagi ramai ngebahas tentang penembakan si Manfred. Yang mana kasus itu sampai-sampai pihak Jerman minta bantuan ke pihak Inggris dan ngejelasin info yang berhasil pihak Jerman dapetin. Yaitu si penembak jitu nembak dari kejauhan 3.815 meter. Yang ngebuat semua orang pun tercengang karena di dalam sejarah nggak ada manusia yang bisa menembak dari sejauh itu. Dan berasumsi kalau pelakunya adalah mantan militer. Di sini, Bianca yang gila senjata, dia pun penasaran dengan senapan yang dibawa si pelaku. Karena kopernya itu tingginya kurang dari 60 cm yang gak mungkin sniper bisa masuk ke dalam koper itu. Karena itulah Bianca ini ngasih tahu kalau ada seseorang pembuat senjata yang mencoba melakukan modifikasi senjata seefisien mungkin untuk dibawa. Dia adalah Norman Stoke, pria dari Irlandia Utara. Sniper took it with him. This is the suspect leaving the apartment building. The bag is less than 60 centimeters tall. So, One that allows him to make a shot at that distance. That rifle is. Nah, dengar penjelasan si Bianca itu. Isabel atasan Bianca, dia pun minta detail siapa si Norman ini. Bianca pun ngejelasin si Norman, yang mana si Norman ini mulai membuat senapan mesin untuk para militer loyalis di tahun 80-an di Belfast Timur. Si Norman dan saudaranya Larry membunuh lebih dari 12 orang warga sipil tak bersalah. Adiknya Larry akhirnya tertangkap dan dipenjara, tapi dibebaskan di bawah perjanjian perdamaian. Kini dia jadi tukang pukul untuk geng pengedar narkoba. Sementara itu, Norman menyempurnakan keahliannya dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Norman Stoke. Stoke started making but was released under the peace agreement. He. Don't let me. Kemudian kita pun pindah ke tempat si Jakal. Dia ini sekarang udah sampai di Perancis dan bergas buat pergi ke warnet yang ada di sana. Pas udah sampai, Jakal ini langsung masuk ke dark web, ngebuka akunnya buat konfirmasi ke klien kalau misi dia ini telah selesai. Dan sekarang dia ini minta bayaran fullnya. Tapi di tengah nunggu balasan kliennya, Jakal ini malah dapat klien baru dengan harga awal 10 juta dolar. Tapi si klien ini minta ketemuan buat detail misinya. Jakal yang awalnya nolak buat ketemuan akhirnya setuju karena bayarannya gede, plus dia ini minta dia yang atur jadwal dan matokin tarif ketemuan senilai 1 juta dolar. Dan si klien akhirnya pun setuju. Sedangkan di tempat Belfast, Irlandia Utara, Bianca ini datang ke sana buat ketemu sama asetnya yang satu-satunya cara biar si Bianca ini nemuin keberadaan si Norman. If Larry knew who I was talking to, he'd kill me. Bianca yang udah ketemu sama asetnya yaitu seorang wanita bernama Alison. Yang mana Alison ini adalah istri dari si Larry, adiknya si Norman. Di sini Bianca pun langsung nyuruh si Alison buat cari tahu keberadaan si Norman dalam waktu 24 jam. Kalau enggak dia bakal jeblosin si Alison ke penjara dengan bukti-bukti kejahatan yang si Bianca ini punya. Back to prison. You had a husband, you'd know men have their little secrets. I can't just ask Larry out the blue.
It's a free country. Besokan harinya, Jakal yang udah atur tempat pertemuan datanglah seorang wanita klien baru Jakal yang bernama Gina. Your instructions to the letter. Di sini Gina pun jelasin target yang harus dihabisin si Jakal, yaitu seorang pembisnis salah satu orang terkaya di dunia yang bernama Ule Doug Charles. Jakal yang tahu siapa itu Charles, dia pun langsung minta bayaran mahal, yaitu 100 juta dolar. Pokoknya mau enggak. Gina yang denger itu, dia pun gak bisa ngeyain sekarang dia bakal usulin itu dengan koleganya. Ule Doug Charles, UDC. Multiply that by 10 and then perhaps we can have a conversation. I consult my colleagues about that. Sedangkan di tempat si Bianca, Allison yang ternyata malah mutusin buat kabur. Bianca dimulai pakai cara lain, yaitu nangkap anaknya si Allison yang bernama Emma, seorang mahasiswa yang sering melakukan demo. Di sini Emma yang udah ketangkap, dia pun dikasih tahu kalau dia nggak bisa panggil pengacara, tapi dia bisa hubungin ibunya. And I want a solicitor. Kemudian kita pun pindah ke tempat si Jakal. Dia ini sekarang udah ada di Cadiz Spanyol buat pulang ke rumahnya. Yang ternyata Jakal ini udah punya sebuah keluarga dengan istrinya yang bernama Nuria serta putranya yang masih kecil. Pas di dalam, Jakal ini langsung masuk ke ruang rahasia dia buat naruh pistol dan alat-alat tempur dia. Sedangkan di sel tempat si Emma ditahan, ternyata keadaan si Emma ini tiba-tiba nggak sadarkan diri, dan pas dicek sama dokter, Emma ini ternyata kena serangan jantung yang ngebuat Bianca pun panik. Emma. What's happening? She's arrested. Shocking. Beberapa hari kemudian, Bianca yang lagi di rumah dia ini tiba-tiba kedapatan telepon dari si Allison, yang mana di sini Allison baru tahu kalau anaknya baru aja ditangkap dan nganggap itu ulah si Bianca. Tapi Bianca ini ngeles, dia bilang kalau itu bukan ulahnya dan dia bisa bantu ngebebasin si Emma kalau Allison ini mau ngasih nomor si Norman. Listen, what's going on? Don't. Just get me Norman's phone number and I'll do the rest. Pas di kantor, kita pun dikasih tahu ternyata si Emma udah meninggal dan Bianca ini langsung disidang sama Isabel, Osita, dan Carver, orang dari MI6 yang bertugas buat membersihkan segala masalah anggotanya. Tapi pas operasi penangkapan si Norman mau ditutup, Bianca ini yakinin kalau dia bisa nangkap si Norman karena si Allison sebentar lagi ada di bawah pengaruh dia. Tapi syaratnya, yaitu jangan kasih tahu dulu kalau ternyata si Emma ini udah meninggal. Isabel atasan yang emang udah janjiin ke pihak Jerman kalau dia bakal bantu. Dia pun akhirnya terusin operasinya dan serahin itu ke si Bianca. Who knows you were at the police station? Anyone else? Nope. You're sure? Yeah. I promised the Germans we'd help. Kemudian di tempat si Jakal, dia ini sekarang lagi nyari informasi tentang si Charles, seorang tokoh bisnis, pengusaha teknologi, arsitek produk, dan investor visioner. Dan sekarang dia lagi membuat proyek baru bernama River yang berfungsi sebagai membuka era baru transparansi, keuangan, dan keadilan ekonomi global. Pas Jakal ini ngebuka akun dia di dark web, dia ini dibuat kesel sama klien sebelumnya yang di Jerman, yang mana bukan kirim sisa pembayarannya, si klien ini malah kirim pesan pucek. Karena itulah Jakal ini langsung nyari informasi tentang si klien lewat rekening pembayaran DP sebelumnya. Kemudian kita pun pindah ke New York, USA. Kita pun diperlihatkan dengan sosok yang berniat buat nyewa si Jakal, bosnya si Gina. Dia adalah Timothy Withrow,
seorang financer kaya raya yang merasa terganggu dengan proyek driver milik si Charles. Will deliver global economic justice. Your parents were leftist radicals. Reservoirs for future generations. Sedangkan di tempat si Jakal, di rumah sekarang lagi pada ngadain acara ulang tahun anaknya, makanya si Jakal ini sempat-sempatin pulang ke rumah. Guys, nothing, no posting. Yeah. Di tempat si Alison, dia ini lagi curhat ke suaminya yaitu si Larry. Pokoknya biar bisa dapetin nomor si Norman. Nah, Alison ini minta si Larry buat pinjam uang ke si Norman demi ngebebasin si Emma dari penjara. I'm over there in London. She's not like us, Larry. She needs us there. Kita balik lagi ke tempat si Jakal. Dia yang lagi sendiri kedatangan adik ipar yang bernama Alvaro. Di sini Alvaro nawarin bisnis ke si Jakal. Siapa tahu si Jakal ini pengen ngebeli sebuah bar di Spanyol. When you go away, I can do. That's very kind, Albert, and I appreciate it, honestly. ¿Cómo se dice? Tapi dalam pada hari itu, Jakal ini dapat notif dari bank yang ngebuat dia pun harus pergi ke dalam. Dan pas Jakal ini buka pesan itu di laptop, Jakal ini dapat informasi rekening klien sebelumnya yang ternyata berasal dari Munich, Jerman. Karena itulah Jakal ini langsung bergas buat pamitan lagi pergi dari rumah padahal ini hari ulang tahun anaknya. Pas si Jakal udah diantar sama istrinya ke bandara, Jakal ini gak langsung pergi ke luar negeri, tetap di Spanyol buat ke tempat rahasianya ngambil barang-barang dia. I love you. Tapi ternyata Jakal yang lagi naik taksi, si Nuria istrinya ini ternyata ngeliat si Jakal. Karena momen itulah Nuria ini langsung bad mood dan ceritain ke ibunya kalau tadi dia ngeliat si Jakal di pasar bunga. Ibunya ngeri-ngeri itu bukannya nenangin, malah ngomporin si Nuria kalau si Jakal ini pasti selingkuh. Esa carita me la con... O sea que... El chat que está teniendo una aventura. ¿Qué? Mamá, por Dios. Coño ya. Sedangkan di tempat si Bianca, dia diminta buat dicariin data anggota militer Inggris yang punya riwayat menembak paling terbaik lah. You know that how? You need military training. A high power was standard British Army issue until 8 months ago. There are only 2 retailers. Dan di tempat si Jakal, dia yang sekarang ada di Jerman kedapatan telepon dari si Gina yang ngasih tahu kalau koleganya minta negosiasi dan kita pun harus bertemu langsung. Jakal yang denger itu dia pun setuju, tapi kayak sebelumnya dia ini tentuin tempat dan waktunya, pokoknya semuanya dia ngatur. Essential. It has to be in person and it has to be in the next 48 hours we'll have to move on. Malamnya, Alison lagi di bar sama si Larry. Dia pun diam-diam coba buat foto riwayat telepon si Larry yang kemungkinan ada nomor si Norman di sana. Pas foto itu udah dikirim ke si Bianca, Bianca pun langsung bergas buat hubungin orang MI6 buat ngelacak nomor itu. I need a priority location on a phone. Besokan harinya, Gina ini udah sampai di lokasi dan si Jakal langsung ngasih perintah buat ke Taman Inggris jam 1, jangan bawa ponselmu. Keep looking straight ahead. Pas udah ketemu, mereka pun langsung mulai negosiasinya yang ujungnya mereka pun sepakat dengan 20 juta dolar buat DP-nya sisanya setelah kerjaan selesai. Dan kerjaannya harus beres paling lambat tanggal 28 karena si Charles bakal ngeluncuri driver tanggal 28. Dan buat komunikasi ke depannya, mereka bakal namain target mereka dengan Sandy Rodin dan panggilan buat si Jakal itu adalah nama samaran dia, yaitu Jakal. Why are you still in Munich? Then we have a deal. Why not the Jackal? Karena kesepakatan udah terjalin, Jakal langsung pergi ke bank dengan identitas palsu buat ngecek apakah DP-nya udah masuk apa belum. Karena kalau belum, dia nggak bakal beraksi. Account, Hellelinia. Is there anything else I can help you with?
No. Sedangkan di tempat si Bianca, dia yang udah berhasil ngelacak HP si Norman langsung bergegas buat ke sana dengan beberapa pasukannya. Approaching front door. Everyone in... The house is surrounded! Throw your weapons! Tapi sayangnya Norman ini berhasil ngelawan sendiri dan si Bianca cuma dapat sebuah kopernya si Norman doang. Kita balik lagi ke tempat si Jakal. Danny lanjut lagi nyari informasi tentang si Elias. Keesokan harinya, Allison sama si Larry ini dengan keadaan sedih naik kereta dengan tujuan ke London, Inggris. Sedangkan di tempat si Bianca, dia ini dikasih tahu kalau koper yang dia temuin sebelumnya adalah koper ajaib. Karena ternyata koper itu adalah prototipe yang bisa menyembunyikan sniper bahkan lewat sensor sekalipun. Special Forces operatives killed in a botch snatch. What does that prove? Neither did security. Tapi gak lama dari itu, Bianca ini kedapatan telepon dari si Allison yang karena itulah Bianca pun minta maaf dengan apa yang terjadi seolah-olah itu bukan perbuatannya. Dan ngajak si Allison ini buat ketemuan karena dia bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi di sel. If you'd allow me to sit down with you face to face so I can explain. So sorry. First. Why hasn't that been done already? Sedangkan di Munich, Jerman, di sana Jakal ini langsung nyamar jadi seseorang yang baru aja kehilangan ibunya. Pokoknya acting sedih banget lah si Jakal ini sampai pusing. Meine Mutter hat keine Pläne gemacht. Einige Empfehlungen geben. Es tut mir leid, ich glaube, ich blaue Audi. Die Tabletten sind im Halbstoff. Pas si orang itu udah pergi buat ngambil obat pusing si Jakal di mobil, saatnya Jakal itu beraksi buat naruh skrip ngehack komputer di sana. Sedangkan di tempat si Elias, karena beberapa hari lagi adalah hari pemakaman bapaknya, Danny bertekad buat bisa jalan nanti pas di hari H buat nyambut para tamu setidaknya 1-2 menit lah. Ich habe alles getan, was möglich. Dan di tempat si Jakal, dia yang berhasil ngeremot komputer mbak-mbak tadi, nemuin identitas si supir Elias nanti pas hari pemakamannya. Kemudian Jakal ini nelpon si Nuria nanyain kabarnya, dan di sini Nuria pun minta kejelasan tentang apa yang dia lihat waktu itu. Jakal yang kaget, dia pun langsung les kalau itu bukan dia. Nuria salah lihat orang, yang ngebuat Nuria pun makin marah ke si Jakal dan minta si Jakal ini buat video call sekarang mastiin kalau nggak ada cewek di sana sekarang. I knew the deal was going to be complicated, but it's got ridiculous. Hello. No, Jaws. Nuria yang mulai curiga sama kerjaan si Jakal coba buat ngegeledah ruang kerjanya. Yang ternyata semua laci dan rak-rak di sana kosong dan pas dicek ke lemari, dia pun nemuin sebuah berangkas. Kita pindah ke London, Inggris. Si Allison yang bercara buat ketemu sama si Bianca pamitan dulu ke si Larry. Don't even fucking call you. Di sini Bianca pernah ngejelasin kalau kematian si Emma itu karena serangan jantung. Jadi walaupun dia nggak di sel, Emma ini bisa aja meninggal di rumah. Si Allison yang udah kagak percaya sama si Bianca, dia pun langsung cabut dari sana. Assisting an offender carries a 10-year sentence, and I've told you that.
Do you even know what the truth is? We were trying to get the money to go to London. Sedangkan di tempat si Larry, dia ini kedapatan telepon dari si Norman, kakaknya. Dan gak lama dari itu, si Allison pun pulang. Larry yang habis teleponan sama si Norman. Ternyata dia ini baru dikasih tahu tentang si Allison yang nyianatin dia dengan ngirim nomor si Norman ke polisi. Yang ngebuat Larry pun langsung. We needed the money to go to London. Larry, why are you being like this? Sedangkan di tempat si Bianca, dia ini sekarang lagi diinterogasi sama si Carper yang buat mastiin kalau si Bianca ini bukan pengkhianat ngebocorin operasi penggerebekan si Norman. Lives in sheltered housing now. Which you pay for. Just always the motive. We live in. You can't. Sedangkan di tempat si Nuria, karena nggak bisa ngebuka berangkas itu, dia pun coba buat cari blueprint desain rumahnya. Kita balik lagi ke tempat si Bianca. Dia ini ditelepon sama si Oshita yang ngajaknya ketemuan. Pokoknya di sini pasti ada pengkhianat internal. Oshita ini minta buat si Bianca buat kecilin lingkaran orang-orang di sekitar si Bianca. Why would Damien do it? Just to be on the safe side, what I'm going. Kemudian di rumah si Jakal, Nuria ini nemuin tempat mencurigakan dan coba buat ngejebol itu. Dan di tempat si Jakal, dia yang mau beraksi dapat telepon dari si Gina kalau si Charles akan berada di Tallinn pada tanggal 22. Informasi ini valid 100%. If you leave now, you'll have plenty of time to prepare. We expect to have your complete attention. Absolutely. Abis dapat informasi itu, Jakal pun mulai beraksi ngurus di Jerman dulu. Dimulai dari ngabisin tubuh asli yang lagi dipakai si Jakal sekarang. Sedangkan di tempat si Bianca, dia ini dapat informasi baru tentang HP si Norman yang berhasil mereka retas. Yaitu ada banyak gelombang panggilan dan pesan dari satu nomor dengan nama Jakal. It was tough. Some very serious encryptions. As I say, murder, there was a flurry of calls and messages from a single number. Kita balik lagi ke Munich. Sekarang adalah hari upacara pemakaman si Vess. Dan si Alice yang udah berlatih jalan coba buat nyambut para tamunya tanpa tongkat. Setelah semua persiapan siap, Elias dan rombongannya pun mulai berangkat. Herr Vess, bitte beeilen Sie sich. Herr Vess, was ist los? Yang ternyata supir si Elias ini adalah si Jakal. Dan di sini kita pun dikasih tahu siapa klien dari yang nyuruh ngebunuh si Vess. Dia adalah Elias, anaknya sendiri. Dan sejak dia ini pengen ngasih tahu buat jangan coba-coba main-main sama dia. Dan langsung. I'm sorry. I promise. I promise. I'll pay you. Kemudian di tempat si Nuria, dia pun akhirnya berhasil ngebobol ruang rahasia si Jakal yang ternyata isinya adalah alat-alat yang dipakai si Jakal buat beraksi. Mulai dari paspor palsu, identitas palsu, wajah palsu, bahkan pistol. Dan momen itu pun disaksin sama si Jakal yang ngeliatnya dari kamera CCTV.
Dan cerita di video kali ini pun selesai. Dan kita lanjutin lagi episode selanjutnya di next video. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.